Sudah metropolitan ini. Metropolitan. Dengan adanya kota baru, nah itu bagus kalau menurut saya. Iya. Setelah sudah dicontohkan dengan Tangerang Selatan. Seolah-olah gadis cantik yang dibina banyak pria maksud saya. Jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. Perbincangan kali ini seputar Tangerang. Tetapi bicara soal Tangerang, maka ada 3 wilayah di Tangerang. Yang pertama Kabupaten Tangerang, yang kedua Tangerang Selatan, dan ketiga Kota Tangerang. Tetapi dalam perkembangannya ketiga wilayah ini luar biasa. Tidak pernah terbayangkan pertumbuhannya yang begitu pesat. Bahkan sampai-sampai dikatakan Tangerang adalah Jakarta kedua. Padahal sebelumnya Tangerang selalu dikatakan daerah yang nempel dengan Jakarta. Ini luar biasa. Di studio sekarang ini salah seorang saksi mata dari pertumbuhan kota Tangerang. Dia adalah Kuswara, salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Tangerang. Kuswara ini lebih akrab dipanggil Abah Kuswara. Selamat datang, Abah. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Luar biasa, ini sebuah kehormatan tersendiri bagi iNews Serpong. Abah bersedia hadir di studio iNews Serpong. Iya. Ini begini Abah. Abah ini kan saksi mata dan warga asli Tangerang. Tentu melihat bagaimana pertumbuhan Tangerang dari ya istilahnya tempat jin buang anak menjadi tempat jin buang uang. Ini luar biasa. Nah, kita ingin dengar seperti apa Abah bisa ceritakan. Silakan Abah. Baik. Jadi tadi ditanya mengenai Tangerang. Meliputi 3 kota dan kabupaten. 2 kota dan 1 kabupaten. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Saya berkiprah waktu itu di Kota Tangerang Selatan ya. Oh, Tangerang Selatan. Ya, walaupun saya juga mengerti mengenai Tangerang yang lain. Iya. Ya. Kota Tangerang Selatan itu kan awalnya dari pemekaran dari kabupaten. Dan memang ada beberapa masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ada juga anggota DPRD yang ingin memekarkan Kabupaten Tangerang. Yang mana maksudnya supaya bisa merata dalam ekonomi ataupun dalam mengembangkan satu wilayah. Nah ini yang diinginkan, karena begini, ada beberapa di masyarakat kita yang ingin membuat KTP atau mengurus surat aja harus jauh ke kabupaten Tiga Raksa. Nah waktu itu angkutan juga belum begitu banyak. Betul. Pada saat itu. Jadi memang agak sedikit repot lah kalau mengurus surat-surat ke sana. Tapi kabarnya dalam proses pengajuan ini luar biasa. Oh iya, perjuangannya luar biasa. Perjuangan luar biasa. Karena waktu itu berkali-kali kita mengajukan untuk pemekaran ini ditolak oleh Pak Bupati saat itu, Pak Ismet ya. Pak Ismet ditolak. Alasannya memang mungkin akan mengurangi pendapatan daerah. Oh, itu barangkali pasti. Ada kaitannya. Itu pasti ya kan. Tapi dengan semangat gigih dari teman-teman yang ingin memekarkan ini, akhirnya Pak Bupati menyetujui. Awalnya namanya Cipasera. Iya. Untuk kota baru ini. Kota baru Kota Tangerang Selatan ini. Tapi Pak Bupati waktu itu menyarankan dengan nama Kota Tangerang Selatan. Jadilah Kota Tangerang Selatan. Jadi penamaan Tangerang Selatan itu justru dari Bupati. Dari Pak Bupati. Setelah dia menyetujui. Iya, betul. Kalau nggak setuju nggak ada Tangerang Selatan. Betul, gitu. Gitu. Jadi maka terjadilah Kota Tangerang Selatan. Nah, gitu. Setelah melalui sejarah yang cukup panjang pembahasannya, bagaimana perkembangan sekarang Tangerang Selatan menjadi kota?
Ya, sekarang lebih baik dan luar biasa. Ya, seperti dulu untuk pengembangan kota saja kan kurang. Dengan adanya kota Tangerang Selatan, sekarang ini hampir setara dengan Jakarta. Bahkan mungkin disebut Jakarta kedua atau mungkin Jakarta. Iya, seperti yang saya bilang tadi. Seperti bilang tadi, betul. Tangerang nempel Jakarta. Jakarta. Maaf, ini nggak bisa. Sudah metropolitan ini. Sudah metropolitan. Metropolitan. Luar biasa ini. Jadi para penggagas ini, orang-orang yang terlibat itu tidak membayangkan akan melejit seperti seolah-olah gadis cantik yang diminati oleh berbagai macam pria. Banyak pria maksud saya. Banyak pria. Ya, banyak pria yang suka gitu kan. Karena kalau kita melihat infrastruktur perekonomian di sana luar biasa. Luar biasa. Hotel ada, perguruan tinggi ada. Aktivitas ekonomi, tempat rekreasi, tempat makan-makan, kuliner, di mana-mana ada di sini. Dan bahkan sekarang terbalik. Apa itu? Dari Jakarta ke cari kuliner ke Tangerang Selatan. Mau wisata juga nggak jauh-jauh ke Tangerang Selatan, karena banyak di sini. Tapi memang juga didukung oleh infrastruktur yang luar biasa. Betul. Jalan tol keluar udah lancar semuanya. Jadi mereka yang mau jalan-jalan, mau kuliner, mau apa, ke sini, mau makan-makan di sini. Iya. Tapi waktu itu kan Bupati Tangerang keberatan karena mungkin pertimbangan pendapatan kabupaten. Iya. Tetapi setelah berdiri, kabupaten juga tetap hebat. Tangerang Selatan juga malah bertumbuh baik. Itu hikmah dari Tangerang Selatan. Begitu Tangerang Selatan terbentuk dan meningkat dari mulai ekonomi dan segalanya, itu imbasnya ke Kabupaten Tangerang. Bapak bisa lihat sekarang, luar biasa, lebih bagus. Bukan lebih bagus, mungkin sekarang maju akan nyusul Tangerang Selatan. Kabupaten ini luar biasa sekarang. Pembangunan di kota Tangerang, di kabupaten ini banyak sekali. Dari mulai Ayon, AIS, terus dan lainnya. Jadi sebenarnya memang pemekaran wilayah itu penting. Bahwa memang ada aspek negatifnya itu tidak bisa kita hindari. Betul. Tetapi ya dengan semangat atas nama kemaslahatan masyarakat. Iya. Nah, bicara soal pengembangan wilayah. Nah, ini kan sedang bergulir. Ya. Abah pasti sudah paham benar dan sudah dengar di kabupaten ini akan dibentuk lagi Kota Tangerang Tengah. Ini ada 6 kecamatan. 6 kecamatan. Dari pengalaman terlibat di Tangsel, bagaimana menurut Anda, Abah? Bagaimana menurut Abah kalau ini dikembangkan lagi? Ya, itu memungkinkan karena memang seperti saya ketahui bahwa kabupaten itu memang sangat luas wilayahnya. Sangat luas. Itu 29 kecamatan. 29 kecamatan. Jadi ini kalau salah satu kabupaten untuk menangani ini kan termasuk agak sulit ya, kurang merata. Ya, dengan adanya kabupaten kota baru, yaitu barangkali apa namanya nanti. Iya. Nah, itu bagus kalau menurut saya. Setelah sudah dicontohkan dengan Tangerang Selatan. Betul. Nah, mungkin nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Akan mendukung kabupatennya sendiri dan juga akan Tangerang yang akan datang pun akan lebih baik. Bisa belajar. Saya yakin. Bisa belajar. Bisa belajar dari Tangerang Selatan. Dari pengalaman yang lalu, yang dari Tangerang Selatan. Tapi ngomong-ngomong ini Abah, saya juga ingin mendengar perkembangan politik di Tangerang ini. Kabarnya ini juga luar biasa. Sebagai tokoh masyarakat tentu memantau ini semua. Bagaimana? Perkembangan politik di kita sangat bagus. Di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Kabupaten. Mereka bersaing secara sehat. Tidak ada ini itu. Tapi ya memang namanya dalam politik pasti semuanya kan ingin menang. Betul. Ingin menjadi penguasa kan begitu. Ada, tapi tidak terlalu menolak seperti di tempat lain. Tujuan berpartai itu adalah memenangkan pertarungan. Betul. Ketika menangkan berkuasa. Berkuasa, ya. Cuma tentunya berkuasa ini kan harus dengan etika. Dengan etika. Memenangkan pertarungan. Betul. Jadi memang
masih sangat terjaga etika untuk memenangkan pertarungan atau pertandingan untuk menjadi penguasa gitu. Dan juga tidak menghalalkan segala cara, ini bahaya. Tapi yang menarik Abah, seandainya ini kota Tangerang Tengah terbentuk, maka sebuah langkah awal menuju provinsi Tangerang Raya. Memang wacana ini sudah lama dihembuskan. Ini bukan barang baru. Bukan barang baru. Waktu itu sebelum Pak Gubernur Pak Wahidin ke Banten menjadi salah seorang gubernur di Banten kemarin, itu sudah mewacanakan bahwa nanti sudah keluar suaranya bahwa nanti di sini akan ada Tangerang Raya. Tangerang Raya. Ya, mungkin saja setelah nanti ada Tangerang baru yang akan datang, Tangerang Tengah ya. Tangerang Tengah bisa saja nanti terbentuk satu daerah provinsi baru. Provinsi baru. Yaitu Tangerang Raya. Tangerang Raya. Pasti itu ada. Artinya kan begini. Salah satu persyaratannya adalah terdapat 4 kota atau kabupaten yang mendukung terbentuknya provinsi. Tapi begini Abah, ini Tangerang Raya ini masih wacana. Wacana, betul. Yang tidak kalah menariknya kita perbincangkanlah Banten ke depan. Banten ke depan dalam waktu dekat akan memilih pemimpin baru. Tapi kita tahan dulu. Siap. Abah, ini makin menarik perbincangan. Ya. Jadi kita tidak ngomong Tangerang lagi, kita ngomong Banten. Oh, Banten ya. Nah, tingkat satunya. Tadi kita ngomong di bawahnya Banten sekarang. Bicara soal Banten, nah kita ingin tahu bagaimana pandangan Abah Banten ke depan, terutama siapa yang akan menakodai Banten periode 2024 ke depan. Ini kalau Banten ini, saya suka yang muda. Wih, anak muda. Kenapa yang muda, yang konsen dalam pendidikan? Oh, ada tuh anak muda. Ada. Kemarin jadi wakil dari gubernur. Wakil gubernur. AA Andika. Oh, wah. Itu suka saya. Ini luar Kenapa? biasa. Karena dia sangat konsen pendidikan. AA ini ingin warganya, masyarakat di bawahnya itu berpendidikan tinggi. Betul. Itu keinginan beliau. Dia terjun ke daerah-daerah untuk menyampaikan bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Yang saya katakan tadi kan Banten ini banyak pendatang. Daerah urban. Daerah urban. Nah, untuk itu banyak sekali perusahaan atau pegawainya dari luar. Dari luar. Orang Bantennya sendiri cuma nonton. Jadi cuma melihat saja gitu loh. Jadi Abah mau mengatakan bahwa warga Banten ini jangan jadi penonton di rumah sendiri. Rumah sendiri. Harus jadi tuan rumah. Tetapi untuk mencapai ini solusinya adalah pendidikan. Pendidikan hanya karena pendidikan berkolerasi dengan pendapatan. Itu masalahnya. Ya, saya sangat memahami kalau Abah memberi dukungan pada anak muda yang konsen pada pendidikan. Ya. Karena begini, pendidikan itu berkorelasi langsung dengan pendapatan. Betul. Coba kita bayangkan, untuk menjadi pelayan-pelayan di restoran aja itu minimal pendidikan SMA. Ya. Kalau cuma tamat SMP, ini mau jadi apa? Ya. Paling jatuh-jatuhnya jadi buruh. Ya. Nah, jadi buruh ya kita tahu berapa pendapatannya. Ya. Saya kira ini mulia sekali. Ya. Tetapi ini anak muda ini kan juga bukan sekedar punya visi, tapi udah punya pengalaman. Udah punya pengalaman. Nah, ini masalahnya. Kenapa saya pilih beliau? Pertama, beliau sudah berpengalaman. Ada pengalaman. Kedua, semangatnya sangat bagus. Ketiga, tadi konsen sekali dalam pendidikan. Karena itu salah satu modal untuk bagaimana negeri ini maju dari pendidikan. Betul. Bangsa yang hebat itu lahir dari SDM yang bagus. Yang bagus. SDM yang bagus itu tidak ada yang sumbernya adalah pendidikan. Pendidikan. Itu. Tapi kan begini Abah, ini sebagai orang nomor 1 kan harus punya pendamping yang sejalan. Nah, di tengah masyarakat ini sudah beredar kabar orang yang bisa mendampingi secara ideal adalah wali kota Tangerang. Wali kota Tangerang. Kota Tangerang ya? Ya. Namanya Arif Wismansah. Pak Arif Wismansah.
Nah, gimana kalau menurut Wah, Abah? kalau menurut saya ini adalah satu pasangan yang pas sekali. Oh, Pasangan yang pas. Bapak kan tahu, iya. Pak Arief ini 2 periode di Kota Tangerang Kota. Tangerang Kota. Nah, ini yang menyebabkan saya senang. Kenapa? Berarti beliau ini baik memimpin Kota Tangerang itu. Artinya ada pengalaman mengorganisir ke pemerintahan Kota Tangerang. Sekarang naik ke atas bersama-sama dengan Andika, itu akan pasangan yang bagus sekali. Kalau gitu Luar biasa itu. terbalik dong periode yang kemarin. Kalau yang kemarin mantan wali kota Tangerang Wahidin menjadi nomor 1, sekarang dibalik. Sekarang balik, sekarang wakilnya jadi ke atas. Tapi yang pasti bahwa dua-duanya orang muda. Orang muda, betul. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Energik, punya visi, punya pengalaman. Itu dia yang paling penting. Apa yang diragukan? Tidak, makanya itu untuk membangun Banten ke depan, insya Allah akan lebih baik. Lebih baik. Akan lebih baik. Oke. Karena tadi itu modalnya adalah pendidikan. Pendidikan. Yang itu adalah menjadi konsennya gubernur yang akan datang, yaitu Pak Andika. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa ini. Ini nggak kebayang orang muda. Sekarang kan yang dibutuhkan orang muda ini. Iya, eranya orang muda. Orang muda yang sepuh-sepuh. Tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh senior? Tokoh-tokoh senior sekarang ini sebaiknya menjadi guru. Menjadi penasehat, menjadi pembimbing yang muda, supaya pengalaman beliau dulu bisa diterapkan lagi kepada yang muda. Ada trik-trik barangkali yang anak muda nggak tahu, tetapi yang sepuh sudah tahu karena sudah berpengalaman. Saya hanya ingin beliau-beliau ini menjadi penasehat. Jadi pilihan Abah terhadap orang muda ini sudah pas. Pas sekali. Pas sekali. Berdua itu pas sekali. Sampai ada ini pas sekali. Pasti pas. Ini kalau itu nanti dikira mau isi bahan bakar nanti. Tapi begini ya, memang eranya anak muda. Ya. Kita doronglah orang muda. Ya betul kata Abah tadi, yang senior ini jadilah pendamping, penasehat. Karena kita juga nggak bisa menafikan bahwa kita harus hormat sama orang tua ini. Betul. Tetapi di sisi lain orang tua juga harus memberi jalan. Ya. Fungsinya adalah mengontrol, jangan sampai salah arah. Nah, jangan sampai menyimpang. Nanti nyasar. Iya. Saya kira dua orang muda ini sangat cocok. Pas. Dan pasti pas. Sudah pasti. Sudah. Nah, ya kita berharap ini masyarakat bisa melihat. Tentu kan kembali ke masyarakat, karena ini kayak yang akan memilih adalah masyarakat. Ya. Tapi kalau menurut Abah sudah pas. Saya berharap beliau jadi. Insya Allah. Kita kembali ke soal Tangerang. Ya. Nah, seperti Abah tadi jelaskan bahwa Tangerang ini tidak bisa dikatakan lagi nempel dengan Jakarta. Ya. Tapi Tangerang adalah metropolitan. Metropolitan untuk 3 wilayah ini. Ya. Cuma memang perkembangannya belum merata. Betul. Artinya ada kecamatan yang belum terjamah dengan baik, maksud saya. Iya, karena kan jauh. Iya, karena terlalu besar wilayahnya. Ya. Nah, makanya tadi ada wacana pengembangan lagi di kabupaten, itu baik, sangat bagus. Karena apa? Nanti sudah dicontohkan dengan dengan adanya Tangerang Selatan, ternyata imbasnya itu tapi ke kabupaten. Katanya sekarang orang-orang Jakarta kalau cari makanan enak larinya ke Tangerang. Di Tangerang di tempatnya gitu. Apa aja ada. Wisatanya juga ada gitu. Jadi memang kalau Bapak lihat sekarang itu kalau hari libur di Tangerang ini macet. Jalanan penuh. Kita dari rumah mau ke pasar aja susah. Iya, kalau dulu kan asing, sekarang udah nggak bisa karena macet. Iya. Tapi macet yang mendatangkan uang tentunya. Nah, tentu itu pasti. Iya. Begitu. Jadi saya mendukung kalau ada pemekaran lagi. Karena bagaimanapun
kita sudah melihat contoh dari Tangerang Selatan akan lebih baik ke depan, gitu. Dan tentunya harus dipimpin oleh anak muda tadi. Anak muda tadi. Baik Abah, ini terima kasih. Ya. Tetapi sebelum kita menutup podcast ini, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Hal lain jangan bilang-bilang ya. Apa itu jangan bilang-bilang? Ada yang bilang. Apa itu? Kalau mau ke Singapura nggak usah jauh-jauh. Oh gitu? Ke Tangerang aja. Ada yang bilang di Tangerang itu sudah kayak Singapura. Jadi Singapurnya Banten katanya begitu. Oh, Singapurnya Banten. Jangan datang. Kalau saya mah bukan lagi mengatakan Singapuranya Banten. Iya. Pertanyaan saya, kalau ada teman mau ke sini, paspornya masih berlaku nggak? Karena harus pakai paspor ke sini kan. Saya kira cukup sekian Abah. Baik. Terima kasih, ini luar biasa. Iya. Yang concern pada orang muda. Orang muda. Sekali lagi. Orang muda. Cocokkan dengan yang muda lagi. Yang muda lagi. Senior jadi pembimbing. Duduk ya. Itu tadi bincang-bincang dengan Abah Kuswara. Ini mulai dari persoalan serius sampai yang candaan. Tapi candaan juga serius ternyata. Karena Tangerang dalam kekinian menjadi destinasi wisata, terutama untuk warga yang mencari kuliner. Kita lihat warga Jakarta di hari-hari libur berbondong-bondong ke Tangerang. Masuk Tangerang. Ini luar biasa. Tetapi dalam percakapan ini juga menarik. Banten sebagai kota provinsi yang menaungi Tangerang, ada sebuah visi yang bakal memimpin ke depan Banten adalah seorang anak muda. Ini tentu versi Pak Kuswara. Iya. Tapi tentu kita berharap ini terwujud. Adalah pengembangan pendidikan. Tokoh muda ini ingin melihat warga Banten menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Ya. Solusinya adalah pendidikan. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa pada podcast lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.